Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam itu baik merupakan agama yang mudah. Pancari Allah Ta'ala yaitu agama sedengi bukan berarti ingin mempersulit penganutnya, tetapi pancari Allah Ta'ala yaitu agama sedengi Allah ingin memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau ada yang mengatakan beragama itu sulit, itu bukan pendapat yang benar. Dan memang di dalam Al-Quran narampeun ilmu Allah Ta'ala makada saya itu menghendaki kemudahan. Maka ilmu Allah Ta'ala wajadabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sulit. Jadi Allah Ta'ala memang rampingan ibu pak mengatakan Allah tidak menjadikan agama Islam itu agama yang sulit. Agama Islam itu merupakan agama yang mudah. Agama ayat Allah Ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan wa la yuridu bikumul usra, tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada kesulitan di dalam beragama Islam. Dan apa buktinya kalau beragama itu selalu diberikan kebijakan? Allah tak berhenti memberikan kebijakan bagi hambanya. Misalnya pelaksanaan puasa Pak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nawajibkan kita Allah Ta'ala berpuasa. Tetapi akan itu Allah Ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar. Tetapi pengalasa kalau kamu musafir, kamu safar dan mencapai 2 marhala atau 85 km, maka kamu boleh tidak berpuasa. Ini bukti bahwasanya agama selalu memberikan kemudahan. Dena mangkada po Allah Ta'ala pa ibu mangkada ko malasa ko tagtag ko hama puasa. Di naman ko Allah Ta'ala. Ko musafir ko tagtag ko hama puasa. Di naman ko Allah Ta'ala. Tetapi mangkada po Allah Ta'ala kalau kamu memang sakit dan musafir maka boleh tidak berpuasa. Nanti diganti di hari-hari yang lain. Ini bukti bahwasanya agama Islam selalu memberikan kebijakan kepada penganutnya. Apalagi Bapak, jikalau nanti misalnya suatu saat, dan ini pernah terjadi di sini, pelaksanaan Idul Fitri itu dilakukan di hari Jumat. Kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudahan sih beragama ini. Dan itu memang ada hadisnya Pak Ibu. Jikalau Idul Fitri na 7 bi as-Jumat, berarti ini tuh Jumat. Makanya jangan heran jikalau misalnya nanti kalau ini nanti hari Senin ya, prediksi kita lebaran di hari Senin. Seandainya nanti kita lebaran di hari Jumat Pak Ibu, maka bapak-bapak boleh tidak melaksanakan sholat
Ya, ini membuktikan bahwa agama itu Bapak selalu memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Timbul pertanyaan, apakah memang boleh yang sunnah itu menggugurkan yang wajib? Bukannya ada kaidah yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib? Kenapa bisa? Tapi memang itu bapak guru belerna minta engkah hadisena. Maka dapat tujuh biasa Jumat dan bisa tidak melakukan sholat Jumat. Itu hadis Nabi. Tapi ada yang mewajibkan tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemungkinan dia mengamalkan kaidah yang tadi. Kaidahnya apa? Yang sunnah tidak bisa menggugurkan yang wajib. Kalau ada pendapat yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat karena memang ada hadisnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala perintah Allah Bapak, nasurikum Allah Ta'ala masampaja masa ke masih dekat, itu sebenarnya bukan ingin mempersulit hambanya. Nasurikum Allah Ta'ala mapuasa tanya maka logi dapat dekat-dekat Allah Ta'ala, logi dapat dulu Allah Ta'ala, bukan seperti itu. Justru Allah memberikan perintah kepada kita, ada kemudahan di balik itu semua. Cuma kadang kita manusia tidak tahu. Perintah Allah Ta'ala mau puasa, oh ternyata diteliti puasa itu ternyata bisa jadi obat. Surga Allah Ta'ala masa pajak ternyata diteliti, oh ternyata gerakan-gerakan sholat itu bisa menggantikan gerakan-gerakan senam. Jadi biar tidak senam itu upaya yang penting rajin di sholat, gerakan senam itu ada di dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita makan yang halal dan hindari makanan yang haram. Bukan mempersulit, tapi ternyata makanan yang haram itu tidak sehat bagi tubuh. Nah, ini perintah Allah Ta'ala, ternyata ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Bukan berarti mempersulit. Begitu juga perintah Nabi Bapak. Wasiat Nabi, jangan bosan-bosan untuk melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Nah, suatu ketika Rasulullah berdiri berada di kalangan para sahabatnya. Maka dia minta siapa yang ingin mengambil dariku 5 perkara lalu melakukannya. Betul di Fadlut Abu Hurairah, maka dari saya ya Rasulullah. Di sinilah Bapak ada 5 wasiat, tapi karena waktu membatasi hanya beberapa nanti yang sedikit saya sampaikan. 5 wasiat, beberapa wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah dan juga ini terhadap umatnya. Apa wasiat itu? Ittaqil maharim, takun abadan nas, asal Nabi kita. Jauhi segala yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Ini pesan Nabi yang pertama. Apa yang bisa kita ambil? Ternyata menjadi ahli ibadah itu tidak hanya diukur berapa banyak sholatnya seseorang. Menjadi ahli ibadah tidak hanya diukur berapa banyak baca Qur'annya seseorang. Menjadi ahli ibadah itu tidak hanya diukur berapa banyak puasa yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi menjadi ahli ibadah, salah satu ukuran yang bisa kita pakai, seberapa besar usaha kita menjauhkan diri kita dari perbuatan yang haram. Apakah itu perbuatan yang haram maupun makanan-makanan yang haram, minuman yang haram. Makanan itu baik, ada yang zatnya haram. Contohnya apa? Babi, darah, ayam yang sudah mati. Makanya ibu-ibu kalau belanja di pasar hati-hati. Saya diajar sama guru saya Bapak, ke guru Ta'ritullah Nurdi Maratan. Beliau mengajarkan kami di Pondok, kalau kamu pergi ke pasar beli ayam, kita joro batigerena, yang kumangkan kami batigerena, magalo mana gere tahu itu. Tapi aku batigerena dia namanya kemungkinan besar manu mati na gere, itu tapi tanda-tanda. Itu penting kita ketahui Pak. Karena kenapa kalau kita makan itu sama hanya kita memakan bangkai. Yang kedua, ada makanan berupa zatnya halal, tetapi cara pengambilannya itu haram. Apa contohnya? Misalnya atau berupa lola untuk mande sanggara, jadi segi mempusaka. Tanda nantinya ibu-ibu nak kue, ya kue pasti macam-macam mas sanggara. Ketutu ya sanggara Belanda.
Sebenarnya melalui Selea Senaru Buka. Tinya Sanggara Belanda, TG buku Indonesia, Sanggara Indonesia. Lemon dan lemon Cina, TG tanah buku Indonesia, lemon Indonesia, lemon Cina. Sandalan Jepang, TG buku Indonesia, tinya sandalan Jepang, sandalan Indonesia. Yewe bupa ibu-ibu emelo mana Sanggara tapi ini segi nendo Sanggara natawe. Sanggara itu halal, barongko halal, palabutung halal, tetapi kalau dicuri itu haram. Ada juga bupa secara zat itu halal dan cara pengambilannya juga halal, tetapi diharamkan untuk dimakan. Engkau sini tahu. Engkau pasan ada orang ikuali nama kadata befungaji ya kuwi tanya lasata dia buat dikit mantre anu macam ni. Nah, itu juga haram hukumnya kita makan yang manis kalau sudah ditanya sama dokter. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Ada. Wala tulqu bi aydikum ilal tahluka. Jangan jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Yang koyeseni itu membahayakan pada diri kita, Pak Ibu. Jangan kita lakukan. Itu dilarang oleh agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda, Pak Ibu. Pemuda ini pemuda yang beriman. Mata pemuda selalu menghindari dirinya dari makanan yang halal. Pernah suatu ketika pergi ke sebuah hutan, dia mendapatkan buah-buahan dan memakan buah-buahan itu. Capu di si tengah, napi nangarake madrasah. Anu nafai tawiki, dia cocok. Harus usapa punani iwi buah-buahan ini kalau kan melo halala na yurfurani wante. Akhirnya bupak nalalengi sampai makilo-kilo nalalengi demi apa? Mendapatkan halal dari buah yang sudah dia makan. Tiga fundana ye, ada di sana. Juga di kurang, tapi ini gara fundana ye buah-buahan ini. Maka dia mapak ya, loka palisi ye buah-buahan ini. Si polo. Tegi si bola nak pura kasi wante, enor ang kakata kapu bola melo tak melo halala na iwi. Maka dari ro tomato ini, tomato po ye. Benengitinnya pemuda beriman. Dia gasar, dia nulis sara-sara melo halala na iwi buahnya. Akhirnya maka dia bapak na, iya ro tawe. Lo maga halala iro anu pura di wante yang penting jadi pasku. Fubeni bi anakku. Wah, ini asal Pak Dale menggalin roh. Kira-kira ini Pak ditawarkan wanita pasti malu dengan magalin roh ini. Tapi furana nak kali makadaya ukubeni be anak tak. Nabi ibadah tapi tak jolok dia tu anakku bisu buta dan lumpuh. Furana nak kali Nabi pedang. Akhirnya muka setelah menikah tamat nih si Dewi kalau dari kamar assalamualaikum. Engkau balik bersaudara maka waalaikumsalam. Orang tuanya mengatakan anaknya katanya bisu mana kembali balik bersaudara. Watunna natika berupa pintuna. Ternyata wanita yang datang istrinya ternyata orang yang sangat cantik sekali. Lebih cantik daripada Natasha Wilona. Maka dia kawan tuamu bisu kok, buta kok, lumpuh kok. Tapi ternyata kamu adalah wanita yang cantik sempurna. Maka dia anak darah. Orang tua saya mengatakan saya itu buta, bukan berarti saya tidak bisa melihat. Tetapi saya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Orang tua saya mengatakan saya itu lumpuh, bukan berarti saya tidak bisa berjalan. Tetapi saya tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Baraka upa iwe siti kaloro napa belaiwe alena poliri anu harangi. Hadiahnya apa diberikan dari Allah? Wanita yang cantik soleha. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menikah dikaruniai anak. Akhirnya anak itu diberi nama Luqman bin Thabit Abu Hanifah. Nah, itulah sekarang yang kita kenal dengan mazhab Imam Hanafi. Nah, makanya ibu-ibu kalau mau punya anak soleh lagi hamil, biasakan makan makanan yang halal. Gak biasa makutana, Ustaz. Yaitu nana yang kumato
Kumatong ko inanae, hindi ka na boleh ampo na to indok na. Dua-duanya. Magatoy boleh kumabantay na nae, hindi ka na boleh. Indok na. Kasi magpunta ng kupanlasang na hindi ka na boleh. Ninena. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan Rasulullah lagi? Berbuat baik kepada tetangga. Ahsin ila jari takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadi bupak mampidece kita di bola-bolata. Perintahnya punabita itu bukan perintahnya penceramah, tapi perintah Rasulullah berbuat baiklah kepada tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, seluruh sikit Nabi tak mampidece dari balik bola buka. Tehnya bukan berarti ingin menyusahkan umatnya, tapi banyak memang keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kau maka sikit si bawa balik bola. Agak contohnya. Ulang tahun di bawa balik bola, makire sapi, inoli gitu. Mante sikit sapi gratis. Mando boto paniso. Kelompok bungkus. Beli oto baru kali bolata, mante onde onoli sikit, mante sikit onde gratis. Mando boto pak. Itu pentingnya Bapak kita berbuat baik kepada tetangga, dan itu perintah. Wabillahi taufiq wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.